Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, adik-adik semuanya, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pelajaran kita yang pada kali ini kita akan membicarakan tentang berpikir positif atau husnudzon ya. Jadi berprasangka baik, berpikiran baik, atau kalau istilah anak-anak sekarang itu ya positif mindset. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih itu bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas itu, orang pintar, orang yang smart, kata anak-anak itu ya. Orang yang smart itu siapa? Adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk kepentingan nanti setelah mati. Bukan kepentingan hari ini, tapi kepentingan nanti. Nah, sekarang yang pertama itu titik beratnya, bahwa orang yang cerdas, yang smart, yang pinter itu adalah yang bisa mengendalikan diri, termasuk mengendalikan pikirannya. Termasuk mengendalikan pikirannya. Sebagai contoh begini, apabila kamu itu menjumpai kesulitan, taruhlah kamu nggak punya uang. Bagi orang yang berpikiran negatif ya, berpikiran negatif itu, dia mungkin akan lemes. Waduh, saya nggak punya uang, saya mau berbuat apa-apa nggak bisa, dan seterusnya, yang akhirnya dia itu akan lemes, frustasi. Tapi bagi orang yang berpikiran positif, dia bisa berpikir begini, ya sudah, saya nggak punya uang, ini untuk latihan bagi saya, untuk latihan prihatin. Atau wah, ini nggak ada makanan yang bisa saya makan, alhamdulillah saya bisa latihan berpuasa. Kalau orang sudah tua yang banyak penyakit orang tua mudah timbul berbagai penyakit, maka ketika nggak ada makanan itu bisa disyukuri, alhamdulillah saya bisa mengurangi kolesterol ya. Misalnya begitu. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa melihat hal-hal yang orang umum melihat itu negatif, tapi bagi dia positif. Orang umum melihat itu negatif, tapi bagi dia positif. Misalnya hujan. Wah, hujan itu terkadang kalau orang yang berpikiran positif, waduh hujan ini. Tapi sebenarnya nggak boleh kita berpikir begitu, karena Allah itu menurunkan hujan itu dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang hujan itu semuanya bernada positif, kecuali hujan-hujan yang memang betul-betul bencana siksaan. Coba, Allah anzala minas samai ma'an, ada liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Ada yang fa'ahya bil ardo ba'da mautiha, menghidupkan tanah yang tadinya mati lalu tumbuh. Coba kamu lihat tanah yang kering kerontang, itu begitu ada hujan langsung hijau, dan langsung banyak binatang-binatang berdatangan, jadilah tempat itu hidup. Kalau kamu lihat di TV itu Sahara di Afrika yang kering kerontang, hewan-hewan pada mati, begitu hujan semua jadi hijau dan hewan-hewan banyak lagi. Itu dengan hujan itu Allah itu menghidupkan yuhyi bil arda, menghidupkan tanah setelah tanah itu mati. Jadi hujan itu bagi, contohnya gini, bagi orang yang berpikiran positif, alhamdulillah Allah menurunkan keteduhan. Bagi yang berpikiran negatif mungkin, waduh saya gimana perginya dan sebagainya. Nah, sehingga bagi orang yang pikirannya negatif itu apa-apa itu menjadi negatif. Tetapi bagi kita yang harus berhusnudzon, maka apa-apa itu bisa kita ambil positifnya. Misalnya kita ditimpa sakit, bagi orang yang berpikir negatif, waduh saya sakit ini nggak bisa apa. Tapi yang berpikiran positif, dengan sakit ya Allah memberi kita waktu untuk istirahat. Nah, misalnya begitu ya, memberi waktu kita untuk merenung, memberikan waktu kita untuk mensyukuri bahwa sehat itu penting.
Kan begitu. Nah, sehingga sebenarnya itu dalam pikiran yang positif, hal-hal yang nampak negatif itu bisa bermakna positif. Kalau kamu mendengar ya, banyak orang-orang sukses itu karena adanya COVID. Adanya COVID kemarin memunculkan banyak orang sukses, walaupun banyak juga menghancurkan orang. Tapi ada, karena ada kata-kata al-hikmah, kata-kata bijaksana itu begitu. Masuk ibu komen inda komen fawaid. Musibah suatu kaum itu bagi kaum yang lain itu faedah itu. Jadi tahu maksudnya ya. Jadi musibah suatu kaum bagi kaum yang lain itu banyak kegunaan dan faedahnya. Contohnya musim hujan, contohnya kebanjiran, bagi orang lain itu ada rezeki. Dorongkan mobil macet, dorongkan motor macet. Jadi seperti itu. Banyak orang sakit, dokter itu laris, pedagang obat juga laris. Banyak orang misalnya saja kedinginan, penjual jaket itu mendapat manfaat. Jadi di balik musibah sebenarnya ada manfaat juga. Jadi kata-kata ini betul. Masuk ibu komen inda komen fawaid. Berbagai musibah yang terjadi di suatu kaum, bagi kaum yang lain itu faedah. Nah, jadi sampai ada kata-kata dari orang yang sering dikutip ya, itu dalam bahasa Inggris. Nah, yang begini ya. In the midst of every crisis lies great opportunities. Di setiap banyak krisis itu kesulitan, terbentang luas berbagai kesempatan. Terbentang luas berbagai kesempatan. Jadi contohnya apa? Contohnya kamu lihat sendiri, dengan orang tidak boleh kemana-mana, sekolah nggak ada, penjual pulsa itu labanya banyak sekali. Itu seperti itu. Jadi apa saja yang terjadi bagi orang yang berpikir positif itu bisa ada manfaatnya. Jadi itu namanya husnudzon. Jadi ada teman datang. Kita diberi PR. PR itu seperti bencana bagi orang yang berpikir negatif kan gitu. Waduh, Pak Guru beri PR. Tapi bagi orang yang berpikir positif, ini kesempatan saya untuk belajar. Kan begitu. Begitu. Itu bagi orang yang berpikir positif. Maka kita harus banyak berpikir positif. Bukan hanya banyak. Kita dianjurkan itu husnudzon. Jadi jangan apa-apa. Waduh, kalau ada PR, nanti saya nggak bisa punya waktu untuk ini. Saya apa bisa ngerjakan. Jangan begitu. Bismillah, gitu aja. Jadi orang-orang yang sukses, orang yang bisa menjalani berbagai hambatan adalah orang-orang yang berpikir positif. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada firman Allah itu dalam surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi loh kamu itu membenci sesuatu, padahal sebenarnya sesuatu itu lebih baik bagi kamu. Kamu membenci PR, kamu membenci kerja bakti, kamu membenci apa-apa, sebenarnya lebih baik bagi kamu. Kamu membenci sekolahnya sepeda jauh-jauh dengan sepeda yang jelek-jelek itu, mungkin kamu membenci. Tapi belum tentu yang kamu benci itu buruk. Bisa jadi itu lebih baik bagimu. Ini ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya juga. Dan sebaliknya Allah ini lanjutan dari firman Allah itu wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Handphone kamu cintai sedemikian rupa padahal itu yang menjadikan kamu hilang banyak kesempatan. Banyak loh orang-orang itu menjadi hancur hidupnya hanya karena gadget. Kalau bahasa Indonesianya apa? Tahu? Gawai, ya, kamu sering mendengar hanya karena handphone, gadget, gawai karena nggak terkendali. Semua waktunya habis untuk itu. Bahkan ada yang kemudian terlibat berbagai kejahatan karena pertemanan dengan Facebook, dengan Facebook dan sebagainya itu. Sehingga boleh jadi sesuatu itu yang kamu sukai itu sebenarnya buruk bagimu. Karena itu ketika kita secara selintas melihat ada sesuatu yang tidak kita senangi, loh, ini lauknya kok kayak gini, saya paling tidak senang.
Kamu berpikir positif, oh ini berarti saya harus lebih prihatin. Kamu itu umpamanya makan itu merasa tidak enak karena mungkin lauknya nggak sesuai selera kamu, tapi kamu mencoba berpikir positif, langsung kamu pikir orang-orang yang nggak bisa makan, orang yang untuk makan saja itu mereka harus berebut sedemikian rupa, maka kamu menjadi bersyukur. Kamu misalnya saja sakit pusing kemarin pada flu, pada batuk, tapi kamu mikir yang lebih parah dari kamu. Jalan saja nggak bisa, mereka di rumah sakit, keluar duit banyak. Kamu tiba-tiba yang tadinya itu mengeluh, waduh saya kok meriang, saya kok masuk angin, saya kok demam. Tiba-tiba, alhamdulillah ya Allah hanya diberikan seperti itu. Kita masih bersyukur. Jadi berpikir positif itu luar biasa. Maka dikatakan gini, kehebatan orang itu diuji apabila mereka itu atau kalian itu dalam kondisi yang sulit, kamu tetap berpikir positif, kamu tetap berpikir baik. Insya Allah ini ada hikmahnya, insya Allah ini baik bagi saya. Nah seperti itu. Ya seperti tadi saya contohkan, betapa banyak pelajar-pelajar itu, siswa-siswa itu yang kalau ada tugas itu merasa seperti suatu malapetaka. Tapi kalau itu disyukuri atau dicari positifnya, mesti ada aspek positif. Kamu dapat guru yang galak sekali, mungkin kamu membencinya. Tapi kalau kamu bisa mengambil positifnya, semoga saya bisa disiplin mendapat guru seperti ini. Karena kalau mendapat guru yang hehe semua, kamu akan seenaknya. Sehingga kamu ketika ada guru galak itu, yang semua orang itu merasa itu malapetaka, bagi kamu ini untuk mendisiplinkan saya. Jadi selalu berpikir positif begitu. Nah, itu kekuatan orang dan kepandaian itu terletak pada bagaimana kita bisa berpikir positif seperti itu. Sehingga kalau kita berpikir positif, ya berpikir positif. Misalnya ini kok diberikan oleh Allah panas, insya Allah ada sesuatu yang diberikan oleh Allah itu. Sama halnya tadi seperti hujan tadi. Nah, jadi sampai kita itu dilarang, ya, dilarang dalam Islam itu untuk bersuudzon, berpikir negatif. Wah ini kalau begini mesti Allah ini akan memberikan kita kesulitan rezeki. Karena apa? Karena BBM naik, harga pertamax, harga pertalite, semua bahan minyak naik dan sebagainya. Wah nanti gimana? Saya bisa nggak makan gorengan? Ya kamu jangan berpikir negatif begitu. Allah saja dalam sebuah hadis qudsi itu mengatakan begini, ya. An Abi Hurairah, ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah memberikan ridho kepada Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu taala, Allah berfirman, ana inda dzoni abdi. Kamu mungkin sudah sering mendengar. Ana inda dzoni abdi. Saya, Allah berfirman begitu, inda dzoni abdi, seperti yang dipersangkakan oleh hamba saya. Ini hadis Sahih Bukhari ini. Maksudnya paham ya? Jadi Allah itu akan menyesuaikan dengan perkiraan kamu. Kalau kamu mengira dengan mahalnya berbagai harga itu kemudian kamu nggak bisa makan, maka oleh Allah akan diberikan kejadian betul nggak bisa makan. Karena pikiran negatif. Waduh kalau harga ini naik, nanti kami nggak bisa makan. Oh jangan begitu. Allah itu pemberi rezeki. Ternyata ini harga minyak naik, kamu kan tetap goreng pakai minyak terus. Iya toh? Minyak mahal nyatanya juga kita bisa beli. Ada orang membantu. Boleh jadi ketika minyak murah dan mahal, itu belum tentu minyak itu bagi kita lebih sulit ketika mahal. Nah, maka kamu jangan punya prasangka yang buruk terhadap sesuatu. Itu kekuatan orang itu terletak pada bagaimana dia bisa mengendalikan dana nafsu, mengendalikan dirinya, termasuk mengendalikan pikirannya agar selalu berpikir positif. Sama seperti kamu ditinggal orang tuamu, kamu diletakkan di sini, kamu, waduh saya ini kok sekarang nggak bebas, nggak bisa main-main, nanti gimana, saya akan sedih, saya akan
Jangan berpikir gitu. Berpikirlah bahwa saya di sini ini untuk menguji ketahanan saya, untuk mempertemukan saya dengan sahabat-sahabat saya yang saya tidak tahu tadinya, yang mereka asalnya dari tempat yang berjauhan. Nyatanya kamu tiba-tiba kan bersaudara dengan teman-temanmu. Maka kamu berpikir positif. Jangan ngira di sana nggak ada teman, nanti akan ada teman. Jadi begitu ya. Maka dari itu kalian camkan semuanya bahwa kalian jangan suudzon, jangan berprasangka buruk, jangan berpikir negatif atau negatif mindset. Kalau ada apa-apa, pikirkan, ya Allah berikanlah kami yang terbaik. Gitu aja. Ada kendala, semoga Allah memberikan pemecahan. Ada kesulitan, semoga Allah menuntun kita. Jangan, wah nanti gimana saya nggak bisa apa-apa. Loh, belum apa-apa nggak bisa apa-apa. Yang menolong itu Allah. Saya mesti nggak punya. Kalau begitu jangan bilang mesti nggak punya. Ya Allah berikanlah kami kemurahan. Gitu. Itu penting sekali ya. Jadi demikian adik-adik semuanya untuk kesempatan kali ini. Semoga menjadi tadzkirah peringatan bagi kita semuanya ya. Ada khilaf saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.